Bismillahirrahmanirrahim. Wahaikunna jami'an bitahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Ummahati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini, di bulan yang penuh dengan berkah ini, bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an, bulan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, hari ke-6 dari bulan Ramadan. Alhamdulillah, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehat wal afiyah. Nikmat kesehatan, nikmat taufik dan hidayah, dan nikmat kemudahan kita bisa bersama-sama kembali berkumpul untuk sama-sama mengkaji salah satu bagian dari ilmu agama kita, yaitu ilmu bahasa Arab, dengan cakupan pembahasan yang berbeda dengan pembahasan kita sebelumnya. Yang secara asal, waktu di pagi hari ini adalah waktu kegiatan belajar mengajar bahasa Arab yang khusus untuk kelas TPC, Rabu pagi, berkaitan dengan kitab Durusul Lughah pada jilid yang kedua. Namun di kesempatan pagi hari ini, insyaallah tabaraka wa ta'ala, dengan izin Allah, kita akan sama-sama mengkaji pembahasan ilmu bahasa Arab dari sisi pembahasan memahami dan mentadaburi ayat-ayat Al-Quranul Karim. Yang tentunya hal ini kita sesuaikan dengan waktu di bulan Ramadan. Waktu yang diturunkan di dalamnya Al-Quran, yang kita disunahkan untuk memperbanyak dan mentadaburi, memperbanyak membaca Al-Quran dan mentadaburinya. Hal ini sesuai dengan yang dilakukan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW di setiap bulan Ramadan. Disebutkan dalam hadis yang sahih dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya beliau berkata, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang paling dermawan. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dermawan lagi ketika bulan Ramadan, ketika didatangi oleh malaikat Jibril. Kana yalqahu fi kulli lailatin fayatadarasuhu al-Qur'an. Dan malaikat Jibril senantiasa datang kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap malamnya di bulan Ramadan, untuk beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bertadarus, ini membaca, menyetorkan bacaan Al-Quran beliau kepada malaikat Jibril alaihi salam. Ini beliau lakukan setiap malam di bulan Ramadan. Dalam riwayat yang lain, ketika di malam di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajalnya sudah dekat, malam terakhir dari bulan Ramadan, yang nanti beliau tidak ketemu lagi Ramadan di tahun depan, maka malaikat Jibril datang kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap malamnya sebanyak 2 kali. Dari sinilah para ulama memberikan faidah bahwasannya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak membaca Al-Quran pada bulan Ramadan, karena memang bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Oleh karena itulah sangat disunahkan kepada kita kaum muslimin di bulan Ramadan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Oleh karena itulah kita dapatkan di antara para ulama, ada yang mampu menghatamkan Al-Quran dalam sehari. Bahkan Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pada bulan Ramadan
beliau mampu menghatamkan Al-Quran sehari 2 kali. Tentunya kita belum bisa seperti mereka. Namun kita berusaha semaksimal mungkin di bulan Ramadan ini. Yang Masya Allah, bulan Ramadan ini bulan yang sangat spesial, khususnya di tahun ini. Di mana kita lebih banyak di rumah. Dan ternyata ibadah yang paling mudah untuk kita lakukan di rumah adalah membaca Al-Quran dan mentadaburinya. Insya Allah tabaraka wa ta'ala, dengan kita membaca Al-Quran, maka akan turun kepada kita rahmat. Akan turun kepada kita ketenangan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan pada kita banyak sekali ganjaran. Berupa pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, khususnya pada bulan Ramadan ini. Insya Allah tabaraka wa ta'ala, pada pagi hari ini, pembahasan yang akan kita bahas berkaitan dengan ilmu bahasa Arab adalah pembahasan memahami dan mentadaburi ayat-ayat Al-Quran, dilihat dari sisi kaidah bahasa Arab, dan juga nanti kita akan lihat bagaimana kalau kita memahami langsung bahasa Arab dengan kaidah yang sudah kita pelajari. Ya tentunya ini bagian dari mentadaburi Al-Quran. Nah, mudah-mudahan kita di rumah banyak baca Quran, kemudian kita tambah di hari ini dengan apa? Sama-sama mentadaburi Al-Quran sehingga jadi sempurnalah kegiatan amal baik kita di bulan Ramadan. Tentunya kita tidak lupa berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan pada kita nikmat taufik dan hidayah, nikmat istiqomah, agar kita dimudahkan untuk beramal soleh di bulan Ramadan ini. Baik beramal soleh yang sifatnya hablum minallah, berupa ibadah kita kepada Allah, atau amal soleh yang bisa kita lakukan berkaitan dengan hablum minan nas, hubungan kita kepada sesama manusia, dengan kita saling membantu kepada saudara kita yang kekurangan. Tentunya dengan hal itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima dalam bentuk amal ibadah kita di bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua sebagai golongan hamba-hamba Allah yang datang bulan Ramadan, dosa-dosa kita semua diampuni di sisi Allah. Dan mudah-mudahan kita termasuk dari hamba Allah yang masuk kepada kita bulan Ramadan, diterima seluruh amal kita di bulan Ramadan. Sehingga mudah-mudahan langkah kaki kita semua dimudahkan di akhirat kelak menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan pada kita semua untuk menggapai ilmu-ilmu agama yang kita pelajari. Dan mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang kita pelajari senantiasa menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang kita bisa amalkan untuk kebaikan kita di yaumil akhirat kelak. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa limpahan pada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Ummahati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebagaimana yang saya sampaikan di grup WhatsApp ya, di grup WA, pembahasan kita di pagi hari ini pertama saya akan awali dengan muqaddimah, pendahuluan yang berkaitan dengan Al-Quran yang akan kita bahas. Kemudian yang kedua, barulah nanti kita akan membahas langsung. Untuk yang pertama kali, pelajaran pertama kita adalah membahas makna al-isti'adah dan juga surat Al-Fatihah. Tentunya cara membahasnya adalah saya akan memaparkan terlebih dahulu ayat per ayat sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Nanti saya tentukan kenapa harokatnya seperti ini dan apa kedudukannya dan apa makna ini kalau ditinjau dalam sisi bahasa. Sesuai juga dengan apa yang disampaikan oleh para ulama tentunya. Nanti kemudian saya akan berikan pada umat kesempatan untuk bertanya dan nanti akan saya lemparkan soal-soal yang sudah saya sediakan di lembaran soal yang saya berikan pada umat dalam bentuk PDF ya, yang saya tulis. Ya, dari situ ada latihan-latihan nanti di bawahnya berkaitan dengan pembahasan yang akan kita bahas dari ayat-ayat Al-Quran di pagi hari ini. Baik ummahati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali pembahasan kita di hari ini dengan muqaddimah, pendahuluan berkaitan dengan Al-Qur'anul Karim. Dan pendahuluan ini penting agar jangan sampai nanti kita salah paham. Kenapa salah paham? Saya takutnya di antara kita ada yang berpikir, wah saya nanti kalau sudah bisa menerjemahkan Al-Quran, bisa memahami Al-Quran dengan kaidah bahasa Arab, oh berarti saya jago nih, sudah bisa mentafsirkan Al-Quran. Saya takutnya demikian. Karena ada sebagian orang yang berani
Ketika dia paham bahasa Arab, dia mentafsirkan Al-Quran dengan akalnya. Oleh karena itulah, saya akan sampaikan kepada umat lebih dahulu yang berkaitan dengan Al-Quran kepada diri kita semua sebagai kaum muslimin biidznillah ta'ala. Pembahasan ini saya ambil dan saya ringkas dari kitab-kitab para ulama yang saya tulis kemarin. Alhamdulillah selesai tadi malam. Baru sampai pelajaran pertama ya, surat Al-Fatihah. Biidznillah mudah-mudahan nanti saya lanjutkan ke surat An-Nas dan seterusnya juz 30 biidznillah. Baik, saya akan awali dengan muqaddimah. Saya tulis dengan berbahasa Arab ya, biar nanti sekalian umahat belajar. Tentunya saya tidak bahas satu-satu begitu ya. Ini apa, kenapa ini begini, ini tidak. Nanti ini berkaitan dengan Al-Quran yang dibahas satu persatu. Ini saya tulis dengan bahasa Arab karena memang pembahasan kita hari ini berkaitan dengan bahasa Arab. Jadi saya mencoba menulis ringkasan ini. Jadi kitab-kitab para ulama berkaitan dengan Al-Quran, saya tulis dengan berbahasa Arab. Baik, ummahati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Muqaddimah yang pertama saya ingin sampaikan kepada ummahat tentang wajibuna nahwal Quran. Yaitu kewajiban kita terhadap Al-Quranul Karim. Kewajiban kita sebagai kaum muslimin terhadap Al-Quranul Karim. Baik ummahati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita yang sudah mengikrarkan diri kita sebagai seorang muslim. Yang kita sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Kita sudah bersaksi bahwasannya tidak ada ilah yang disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah masuk sebagai seorang muslim. Maka ada kewajiban kita terhadap Al-Qur'an yang mesti kita lakukan. Kalau kita tidak melakukannya, maka kita berdosa. Bahkan ada yang sampai masuk kepada derajat kekufuran. Kita keluar dari Islam. Yaitu adalah diantara yang pertama al-imanu bih. Wajib bagi kita untuk mengimani Al-Quran. Haitsu yajibu ala kulli man balaghahul Qur'anul Karimu al-imanu bi annahu kalamullah. Bi annahu kalamullahi ta'ala haqiqatan. Itu kita wajib mengimani Al-Quran, maksudnya adalah wajib bagi kita yang telah sampai kepada kita semua yaitu Al-Quranul Karim agar kita mengimani bi annahu kalamullahi ta'ala haqiqah. Bahwasanya Al-Quran yang sampai kepada kita ini adalah kalamullah. Ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang langsung Allah ucapkan. Sesuai dengan kelayakan zat sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita tidak samakan ucapan Allah seperti ucapan makhluknya. Al-Quran yang kita baca, ayat-ayatnya itu adalah kalamullah. Adalah ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah ucapkan langsung kepada malaikat Jibril. Udah malaikat Jibril menyampaikannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La kamadda al-kufaru bi annahu tanazzalatin syaitaniyah. Tidak seperti anggapan, idda'a itu anggapan. Orang-orang kafir yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad. Al-Quran itu adalah hanya khurafat. Tanazzala syaitaniyah atau turunan yang diturunkan oleh kaum syaitan waliyadzubillah. Mengatakan seperti ini berarti dia telah kafir terhadap Al-Quran dan dia keluar dari Islam. Au kama da'a ashabut ta'wilat al-batilah bi anna al-Qur'an al-karima ibaratun an kalamillah. Atau sebagaimana yang dipersangkakan oleh orang-orang ahlu ta'wil. Ta'wilat itu yang biasa mentakwilkan Quran. Dari golongan akidah Asy'ariyah. Ya, kalau Mat belajar akidah, Mat akan tahu ya, ada golongan Asy'ariyah yang suka mentakwilkan Al-Quran. Yang mentakwilkan secara batil, mereka menganggap bahwasanya Al-Quran itu bukan ucapan Allah. Karena mereka menyangka kalau Allah berkata berarti sama dengan makhluknya. Padahal tidak demikian. Allah memiliki sifat yang agung yang tidak sama dengan makhluknya. Mereka mengatakan Al-Quran itu hanya ibaratun an kalamillah, hanya ibarat dari ucapan Allah. Artinya Allah tidak berkata, hanya berisyarat, kemudian isyarat Allah itu dipahami oleh malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan isyarat Allah itu kepada Nabi Muhammad, agar Nabi Muhammad menyampaikan pada seluruh manusia. Ini ucapan yang batil ya, bukan demikian. Bal huwa kalamullahi haqiqah. Bahkan Al-Quran itu betul-betul secara hakikatnya adalah kalamullah. Dan dalil yang menunjukkan akan hal itu sangatlah banyak. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, hatta yasma'a kalamallah. Allah sebutkan langsung dalam Al-Quran sampai mereka mendengar kalamullah.
Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa yukallimullahu Musa taklima. Allah mengajak Nabi Musa dengan sebenar-benar pembicaraan. Artinya benar Allah berbicara, namun tentunya kita tidak tahu ya, sesuai dengan bagaimana Allah berbicaranya kita tidak tahu. Tapi kita yakin Allah berbicara sesuai dengan kelayakan zat Allah Subhanahu wa taala yang tidak sama dengan sesuatu apapun. Kemudian yang kedua yang kita wajib imani dari Al-Qur'an adalah yajibu aidon al-imanu bi anal Qur'an al-Karima mahfudun bi hifdzillah taala. Fala yusibuhu tahrifu wala tabdilu. Kita imani bahwasannya Al-Qur'anul Karim itu adalah Al-Qur'an yang senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada dalam Al-Qur'an tahrif, ada perubahan. Wala tabdil, tidak pula ada pergantian. Jangankan maknanya, satu hurufnya saja, itu Al-Quran dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sama persis turunnya sebagaimana turun kepada baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang langsung beliau sampaikan kepada para sahabat. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Wa annahu minhun nasikh wal mansukh. Di antaranya kita yakini bahwa dalam Al-Quran itu memang ada hukum nasikh dan mansukh. Satu hukum dihapus, kemudian digantikan dengan hukum yang lain. Ya seperti dalam pembahasan berkaitan dengan hukum minum khamar. Minum khamar itu datang hukumnya secara berangsur-angsur, artinya tidak langsung sekaligus dilarang. Tapi dilarangnya pertama boleh diminum dan boleh tidak, tapi keburukannya lebih besar dari kebaikannya. Kemudian yang kedua dilarang tak kala sholat saja, ayat turun. Kemudian yang hapus yang sebelumnya. Kemudian yang ketiga turun ayat selanjutnya, menghapus artinya mengharamkan khamr secara mutlak. Itu bisa dilihat ya dalam pembahasan fikih. Bil idhafati ila annahu nasikhun lil kutubi wa syara'i sabiqah kulliha. Bahwasannya Al-Quran, hukum-hukumnya itu menghapus seluruh hukum-hukum syariat-syariat dalam kitab-kitab sebelumnya. Artinya hukum yang ada pada Nabi sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu dihapus. Misalnya sebelum Nabi Muhammad Nabi Isa Alaihissalam punya hukum dalam Injil. Kemudian datang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi terakhir penyempurna agama Islam ini dan tidak ada lagi Nabi setelah beliau. Maka hukum-hukum yang ada pada zaman Nabi Isa Alaihissalam dihapus dengan turunnya hukum yang ada dalam Al-Quran. Ini harus kita yakini. Wal i'tiqadu jazim bi anna Allah Ta'ala anzalahu rahmah. Dan kita yakini bahwasanya Al-Quran ini Allah turunkan rahmatan wa hudan wa nuran wa khairan lil bashar. Allah turunkan sebagai rahmat, sebagai petunjuk, pemberi cahaya, kebaikan kepada kita sebagai hambanya manusia. Dan bahkan saya lupa ya, kurang tambahan lagi, wasyifaan. Bisa ditambahkan satu lagi ya, masih saya revisi tulisannya. Wasyifaan lil bashar. Dan juga Al-Quran Allah turunkan sebagai penyembuh untuk segala penyakit. Dan ini terbukti bahwasanya Al-Quran kalau dibacakan bisa menjadi ruqyah, pengobat dari segala penyakit, baik itu penyakit yang berkaitan dengan sebab jin ataupun penyakit yang berkaitan memang dari penyakit badaniyah, badan kita, jasad. Walidzalika yang bagi altizamu ma'amaruhu bihi ma'amarullahu bihi wa sinabu ma nahallahu anhu. Oleh karena itulah kalau kita meyakini dan mengimani Al-Quran, ketika ada perintah dari Allah dalam Al-Quran, kita yakini, kita wajib untuk menjalankan perintah Allah yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, wajinabu nama manaha anhu, dan kita tinggalkan segala bentuk apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Itu bentuk keimanan kita. Ini wajib yang pertama. Kemudian kewajiban kita yang kedua dari Al-Quran ini, berkaitan dengan Al-Quran adalah wajib bagi kita untuk membacanya. Jangan ada di antara umat Al-Quran cuma jadi pajangan. Dibaca hanya Ramadan. Udah alhamdulillah baca Ramadan. Ada yang nggak dibaca sama sekali. Dibaca hanya ketika ada acara-acara tertentu, pernikahan dibaca misalnya. Atau acara yasinan dibaca. Walaupun yasinan ini bukan dari ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau acara kematian ya, hanya dibaca itu. Sebenarnya tidak dibaca lagi. Bukan, kewajiban kita senantiasa membaca Al-Quran. Min ahami wajibatil muslim nahwal Qur'anil karimi tilawatuhu haqqat tilawah. Di antara kewajiban yang penting bagi kita kaum muslimin terhadap Al-Quran adalah membacanya. Tidak sekedar baca, tapi sebenar-benar bacaan.
Faqad amarallahu ta'ala ibadahu bi tilawatil Qur'ani haitsu qala. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman untuk membaca Al-Qur'an, di mana Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 27, "Watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik." Kata Allah, bacalah sesuatu yang Allah turunkan kepada engkau wahai Muhammad dari kitab Rabbmu ini, itu Al-Qur'an. Bacalah Al-Qur'an ini. La mubaddila li kalimati, yang tidak ada perubahan sama sekali dari ayat-ayat ataupun satu kalimat yang Allah ucapkan dalam Al-Qur'an. Wa qala azza wa jalla, dan Allah berfirman dalam ayat yang lain, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Langsung saya artikan aja secara mujmal. Sungguhnya orang-orang yang membaca kitabullah, artinya dia membaca Al-Qur'an, dia mendirikan salat, menginfakkan sebagian dari yang kami rizkikan kepada mereka, baik sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka lah yang mengharapkan perdagangan di akhirat kelak yang tidak ada sama sekali kerugian baginya. Dari ayat ini menunjukkan apa? Allah memerintahkan kita untuk membaca Al-Qur'anul Karim. Dan cara membaca kita yakni antakuna tilawah ala wajhi alladhi yuridullahu ta'ala min khilali atina bima kharajil huruf wa i'ta'il huruf fi haqqiha wa ta'allumi ahkami tajwid allati talaqaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Jibril alaihi salamu wa 'allamaha li sahabati radhiyallahu taala anhum. Kita wajib membaca Al-Qur'an itu sesuai dengan yang Allah inginkan. Sesuai yang Allah langsung sampaikan pada malaikat Jibril. Kemudian disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikannya kepada para sahabat. Wa 'allamaha liman ba'dahum ila an wasalat ilaina. Sampai kemudian para sahabat menyampaikan kepada orang-orang setelahnya. Terus sampai riwayatnya sampai pada kita zaman ini. Yaitu membacanya sesuai dengan makharijul huruf yang benar. I'ta'il hurufi haqqiha. Yaitu memberikan huruf-huruf sesuai dengan haknya masing-masing. Kewajiban kita umahat. Jadi ingat, perhatikan, kewajiban kita membacanya itu adalah tidak hanya sekedar baca. Tapi bacanya harus benar-benar sesuai dengan hukum tajwid yang benar. Sebagaimana Al-Quran Allah turunkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga wajib bagi umahat, kalau ada yang belum bisa baca Quran sampai sekarang ini, hati-hati nih, wajib belajar Quran. Mumpung masih ada umur, mumpung masih ada waktu, kapan lagi? Sebelum kita ditanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktu kita dihabiskan untuk apa? Umur kita dihabiskan untuk apa? Sampai kita belum bisa baca Quran. Padahal banyak sekali kemudahan yang bisa kita gunakan dalam waktu sekarang ini. Banyak sekali guru-guru kita yang bisa mengajarkan kita Al-Quran. Banyak sekali majelis-majelis ilmu yang dekat dengan rumah kita yang di dalamnya diajarkan Al-Quran. Kita datang hadir. Apakah kita tidak memiliki waktu? Sedangkan untuk harta dunia kita bisa gunakan waktu kita untuk mencarinya. Akhirat yang merupakan tempat kita abadi di sana. Dan sana kita akan ditanya nanti kelak di yaumul qiyamah. Apakah kita menjadikan waktu kita diantaranya adalah untuk mempelajari Al-Quran? Jangan sampai kita berdosa. Kita belum bisa baca Quran karena kita tidak mau mempelajarinya. Wa'iyadzubillah. Baik, ini kewajiban kita yang kedua ya. Yaitu membaca Al-Quran di setiap hari kita, dalam kehidupan kita, sesuai dengan Allah, ya sesuai dengan bagaimana Allah inginkan pada kita. Al-Quran diturunkan langsung kepada Nabi Muhammad SAW, bacaan yang sesuai dengan hukum-hukum tajwid yang benar. Demikian pula kita membacanya harus sesuai dengan ini. Wa yumkinul qawlu anna haqqa tilawah tajwid al-huruf wa ma'rifat al-wuquf haitsu inna lil waqfi fikhan. Maaf, ini salah tulis. Fikhan sebagai isim inna. Haitsu inna lil waqfi fikhan yamna'u minal wuqufil muharram wal qabihi asna'a qira'atil Qur'anil Karim. Di antara kewajiban kita dalam baca Al-Qur'an juga adalah kita mengetahui di mana ya wajib saya berhenti ketika saya nggak kuat napasnya. Di mana ya saya harus memulai lagi baca Quran. Kenapa? Karena ditakutkan kalau kita salah dalam menentukan memulai dan memutus satu bacaan, kita terjatuh pada hukum ini dia, al-wuquful muharram,
Kita jatuh dalam apa? Ketika membaca kita berhenti di berhenti yang haram. Hukumnya haram berhenti di situ. Wal qabihi asna qiraatil Qur'anil Karim. Atau bukan haram tapi buruk kalau berhenti di situ. Nah, saya berikan contoh ya. Wa ala sabilil misal, alhamdulillah ini ketemu ayatnya, saya berikan contoh. Wa ala sabilil misal, sebagai contohnya al-wuqufu ala qaulillahi ta'ala. Yaitu berhenti dalam firman Allah Ta'ala dalam surat Yusuf ayat 17 kita baca gini. Wa tarakna Yusufa inda mata'ina fa'akalah. Berhenti di sini. Ini haram hukumnya. Tidak sampai tidak qabi, tidak jelek, haram. Kenapa? Karena diartikan ini wa tarakna, kala saudara-saudaranya Yusuf pulang kembali kepada ayahnya berkata, wahai ayahanda, kami meninggalkan Yusuf ketika kami sedang membawa Yusuf, kami tinggalkan Yusuf di samping mata'ina, di samping ini perbekalan kami, perbekalan makanan. Fa'akalah, maka Nabi Yusuf memakannya, waliyadzubillah. Berarti kalau kita berhenti di sini, kita menganggap bahwa Nabi Yusuf itu memakan ya makanan perbekalan saudara-saudara Yusuf ya tanpa izin. Menunjukkan apa? Berarti Nabi Yusuf orangnya memakan makanan itu tanpa izin. Padahal yang ada lanjutannya. Begini harusnya. Wa tarakna Yusufa 'inda mata'ina fa'akalahu dzi'bu. Ini lanjutannya. Dan kami tinggalkan Yusuf di samping perbekalan kami, maka az-dzi'bu fa'akalahu. Nanti kita bahas nih dalam ilmu Al-Qur'an dalam ilmu kaidah bahasa Arab. Fa'akalahu dzi'bu, matnya yang sudah belajar lihat nih ya. Akalahu dzi'bu, akala fiilnya, akala memakan. Yang makan siapa? Bukan Nabi Yusuf. Kalau tadi akalahu, berarti yang makan Yusuf, Yusuf makan hu. Hunya kembali ke perbekalan. Tapi kalau begini, fa'akalahu dzi'bu, perhatikan, akala fiil, dzi'bu fa'ilnya, hunya kembali ke Yusuf. Artinya, serigala kemudian memakannya. Artinya memakan Yusuf. Ini yang benar. Jadi ketika mereka membawa Yusuf, kemudian mereka berbohong kepada ayahnya pada dimasukkan sumur. Dia mengatakan, wahai ayahanda, tak kala kami tinggalkan Yusuf di sebelah perbekalan kami, maka kemudian ada serigala yang memakan Yusuf. Itu yang benar. Tapi ketika kita tidak tahu mana waqaf, mana tidak, nah ini dipelajari dalam ilmu tajwid juga, dalam ilmu pendalaman. Nah bagi umat yang belajar tajwid harus belajar ini nih, wukuf. Jangan sampai nanti salah. Ada uzur kalau seandainya memang kita ada kesempatan, artinya kita masih dalam belajar, kalau kita masih salah-salah, ya kalau kita terus belajar insya Allah itu dimaafkan. Tapi kalau kita salah, menganggap remeh, nggak mau belajar cuma gara-gara malu sama temennya. Saya kalau nggak bisa malu sama teman saya. Akhirnya nggak mau belajar, nggak bisa terus. Dia salah, nggak tahu kalau dia salah. Dan ini wajib padahal hukumnya bagi kita kaum muslimin untuk membaca Al-Quran sesuai dengan bacaan yang benar. Baik, lanjut saja. Saya lanjutkan. Yang ketiga, kewajiban kita setelah membaca Quran adalah tadabburu ma'ani. Wajib bagi kita ketika membaca Al-Quran, berikan waktu kita. Walaupun lebih banyak porsinya membaca, tapi ada waktu kita untuk mentadabburi makna Al-Quran. Inilah yang akan kita bahas di pagi hari ini ya. Mentadabburi makna-makna Al-Quran. Karena Allah yang memerintahkan dalam Al-Quran, walaqad yassarna Al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Maka kami jadikan Al-Quran itu mudah untuk dijadikan sebagai pelajaran di zikri. Fahal min muddakir. Adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Jadi Al-Quran itu jangan cukupkan kita baca aja. Tapi kita nggak pernah mau membaca maknanya. Padahal di antara tujuan utama dari diturunkan Al-Quran adalah bagaimana Allah berfirman dalam surat Shad ayat 29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun yadabbaru ayati. Itu kitab Al-Quran yang kami turunkan kata Allah kepada engkau wahai Muhammad mubarakun. Sebagai berkah. Memberikan keberkahan dalam Al-Quran. Yadabbaru ayati. Agar mereka itu mau mentadaburi ayat-ayatnya. Jadi berikanlah waktu juga ummahat untuk belajar tafsir ya. Kemudian membaca tafsirnya di Al-Quran maknanya seperti apa. Nanti agar bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita. Waliyatadzakkaru ulul albab, dan agar orang-orang yang memiliki akal itu dapat mengambil pelajaran di Al-Quran. Baik, yang keempat. Kewajiban kita setelah membacanya, yang ketiga mentadaburinya, yang keempat ta'allumuhu wa ta'limuh. Nih. Wajib bagi kita mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya.
Harus belajar Al-Quran. Sebagaimana tadi kita harus bisa baca dengan benar, mentadaburi dengan benar. Tidak mungkin kita bisa. Karena nggak ada ilmu laduni. Cara ingin mengetahui satu ilmu ya dengan belajar. Maka wajib bagi kita untuk bisa baca dengan benar, mentadaburi makna Al-Quran dengan benar. Wajib belajar. Dan juga kemudian bagi yang sudah bisa mengajarkannya. Ajarkan pada orang-orang terdekat. Jangan sampai kita bisa baca Quran, anaknya nggak diajarin Quran. Waliyahudzubillah. Anaknya nggak bisa baca Quran. Malah dipanggil guru privat. Padahal dia bisa mengajarkannya. Padahal lebih utama orang tua mengajarkannya. Ya kalau memang tidak bisa dia mengajarkannya, datangkan guru, tidak apa-apa. Salah satu upaya dia untuk apa? Bisa belajar Quran. Kalau dia malu, nggak apa-apa silakan. Kalau memang ada ustadz yang memang bisa mengajarkan pada dia secara privat, tafadhol. Tapi memang lebih utama adalah dia langsung mendatangi guru. Baik, hal ini diperintahkan oleh Allah. Oleh karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, memberikan apa? Motivasi yang besar pada kita untuk belajar Quran. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian itu adalah bagi mereka, bagi siapa saja yang mempelajari Quran. Allah mengatakan apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Sebaik-baik kalian. Berarti orang yang paling baik itu yang mempelajari Quran, kemudian dia mengajarkannya kepada yang lain. Kemudian kita ajarkan juga kalau sudah kita punya hafalan, ajarkan hafalan. Khususnya pada anak-anak kita ya, pada orang terdekat kita. Kenapa? Karena kalau kita memberikan pelajaran hafalan, nanti hafalan ini akan memberikan faedah besar pada kita pada yaumul qiyamah. Sesuai dengan sabda Nabi, yuqalu li sahibil Qur'an iqra warattil wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilaka inda akhir ayatin taqra'uha. Akan dikatakan pada orang yang menghafal Al-Quran. Ini sahibul Quran artinya membaca dan menghafalkannya dan mengamalkannya. Nanti pada yaumul qiyamah akan dikatakan padanya baca. Bacanya nggak pakai mushaf, hafalan. Setiap kali dia baca wartaki, maka dia akan naik derajat kebaikannya untuk masuk kepada surga yang paling tinggi. Warattil, Allah suruh baca dia di akhirat. Kama kunta turattil fid dunya. Bagaimana engkau membacanya ketika di dunia? Fa inna manzilaka inda akhiri ayatin taqra'uha. Karena kedudukan engkau di surga nanti tergantung akhir ayat yang dibaca. Kalau bacanya Anas, naiknya dikit. Ya, alhamdulillah kalau ada amal lain. Kalau nggak ada, udah segitu doang amal dia. Baik, mohon maaf karena waktunya tinggal sedikit lagi. Saya akan keluarkan dulu. Nanti silakan masuk lagi ya. Barakallahu fikum jami'an. Saya putus lebih dahulu. Nanti silakan masuk lagi karena waktunya tinggal 30 detik. Ya, barakallahu fikum. Saya akan lanjutkan lagi biiznillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Saya lanjutkan kembali. Setelah kita memahami kewajiban kita yang keempat itu apa? Belajar dan juga mengajarkannya. Kemudian kewajiban kita yang kelima at-tauqir. Sebetulnya sebelum at-tauqir satu lagi ya. Yang kelima itu adalah al-amalu bih. Mengamalkan isi daripada Al-Quran. Karena samaratul ilm, buah daripada ilmu itu adalah mengamalkannya. Percuma kita punya apa? Ilmu tapi tidak diamalkan. Kabura maqtan innallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh satu keburukan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkau mengatakan sesuatu perkataan, dia mengajarkan, dia tahu ilmunya tapi tidak mengamalkan ilmunya, waliyadzubillah. Bahkan di antara hal yang akan kita ditanya si Allah, di antara 5 perkara, di hadapan Allah langsung pada hari kiamat, kaki kita tidak bergeser di hadapan Allah. Sampai kita ditanya di antara hal yang ada 5 ini, yang kelima adalah al-ilmihi bima'amil. Ilmunya diamalkan atau tidak. Nah, jadi yang kelima itu apa? Mengamalkannya. Yang saya percepat. Yang kelima, kewajiban kita adalah at-tauqir. Yaitu adalah, ini dia. Ummahat wajib bagi kita terhadap Al-Quran ini, kita wajib untuk memuliakan Al-Quran. Di atas yang lainnya. Kita muliakan Al-Quran. Minal wajibati nahwal Quranil Karim.
tauqiruhu bi alla yuj'al fawqahu kitab. Di antara bentuk kemuliaan kita terhadap Al-Qur'an itu adalah ini umat, di antaranya. Jangan kita taruh Al-Qur'an itu ditaruh di bawah, kemudian ditumpuk dengan kitab yang lain. Jangan dijadikan di atas Quran itu ya kitab-kitab yang lain. Quran itu kita taruh diletakkan di tempat yang mulia. Umat habis baca Quran, jangan taruh di lantai. Taruh di tempatnya, dirapikan yang bagus. Karena di antara bentuk kewajiban kita terhadap Quran adalah kita muliakan Al-Quran ini. Karena Al-Quran itu agung, perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita taruh Al-Quran juga ya, kalau ditaruh di rak-rak buku, ditaruh paling bawah, ditumpuk-tumpuk. Dulu saya pernah salah memang ya, karena memang saya belum tahu hukumnya. Atau juga karena saya teledor. Dulu ketika saya masih belajar di Mahadil Ulum, di Lipia ya, belajar kitab tafsir. Kitab tafsirnya itu dulu bangku saya, di bawah itu ada buat naruh buku. Kan habis belajar kan, kemudian saya taruh di bawah. Gitu. Kemudian langsung ditegur sama apa? Sama dosen saya. Jangan ditaruh di situ. Alhamdulillah saya ditegur, dan alhamdulillah akhirnya saya paham tentang itu. Memang itu salah. Jangan. Walau ditaruh di kursi itu, di bawah ada apa? Ada taruhan tuh, ada taruh kitab-kitab. Jangan ditaruh situ. Kita muliakan Al-Quran, taruh di tempat yang mulia, di atas. Jangan diletakkan di bawah dari hal-hal yang lainnya. Dan kita taruh di tempat yang bersih, ya. Jangan taruh tempat kotor. Bahkan ada sampai Al-Quran itu betul-betul udah seperti kertasnya bukan Quran lagi. Kenapa? Karena sampai nggak tahu halamannya sudah lepas-lepas. Itu ada begitu. Kalau karena sering dibaca itu uzur, nggak apa-apa ya. Nanti tinggal dibakar biar tidak berceceran, dibakar biar tidak sampai keinjak orang gitu ya, agar termuliakan Al-Quran. Bukan kita membakar Quran, bukan, membakar untuk menjaganya. Kalau memang kita qadarullah baca memang kualitas Qurannya, mushafnya nggak bagus. Tapi bukan karena bukan karena keteladanan kita terhadap pemuliaan kita terhadap Al-Quran. Artinya kita baca Quran taruhnya di mana aja, kena makanan, kena kecap dan sebagainya, waliyadzubillah. Nah, ini wajiban kita yang kelima. Bal yajibu wada'uhu fawqa jami'al kutub. Wajib bagi kita menaruhnya di atas setiap kitab yang lain. Jadi paling atas Al-Quran. Wal hadar min ihanatihi bi ayyi syakli minal ashkar. Ya, dan peringatan bagi kita semua agar tidak menghinakan Al-Quran dengan segala bentuknya. Ka'ilqahi alal ard, nih, meletakkannya di atas lantai. Au amakin an-najasat wal qadarah. Atau menaruhnya di tempat-tempat najis. Atau tempat-tempat yang kotor. Au tarakahu fi mutanawalil atfal liyab'atsu bi. Nah, ini bahasa umahat nih. Atau biasanya meletakkannya di tempat yang memang gampang dijangkau sama anak-anak. Jadinya dekat mainan anak-anak misalnya. Kan anak-anak nggak ngerti kalau itu Al-Quran, sesuatu yang harus dimuliakan. Jadinya sama dia dipegang. Apa yang terjadi? Disobek-sobek jadinya. Ini keteledoran dari kita. Maka kita harus perhatikan umahat. Kita memuliakan Al-Quran, di antara bentuk kita kemuliaan kita terhadap Al-Quran adalah jangan kita menaruhnya sembarangan, ya. Wa minal jadiri bi dzikri anna alal ilmi qalu bi kufri man ahana al-Qur'an al-karim muta'ammidan. Bahkan sepakat para ulama bahwasannya mereka mengatakan kufur, kafir hukumnya. Siapa? Orang yang dengan sengaja muta'ammidan. Pastikan ini ya, muta'ammidan itu sengaja, bukan karena enggak sengaja. Dia sengaja menghinakan Al-Qur'an, muta'ammidan sebagai hal hukumnya. Makanya saya mansubkan di sini. Muta'ammidan sengaja dia menghinakan Al-Quran. Kalau menghinakan Al-Quran, maka sepakat para ulama hukumnya haram. Wa'tabaruhu minal kufri amali. Mereka mengatakan bahwasanya menganggap ini adalah suatu hukum kufur secara amal perbuatan. Alladzi yadullu ala wujudi kufri fil qalbi aslan. Ini menunjukkan akan adanya kekufuran secara asli di dalam hati. Baik. Inilah umahat ya, berkaitan dengan kewajiban kita terhadap Al-Quran yang mesti saya sampaikan pada umahat. Oke, Mas, sebentar. Mohon maaf ini kembali lagi. Aduh, ada tamu ya di luar. Ada orang. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala wa ba'du. Baik umat, saya simpulkan ya bahwasanya kewajiban kita terhadap Al-Qur'an ini umat perlu pahami ya, memang wajib hukumnya. Kalau kita tidak lakukan ini maka hukum kita bisa berdosa ya. Yang pertama iman, berimani Al-Qur'an, yang kedua membacanya, kemudian yang ketiga mentadaburinya, mempelajarinya dan mengajarkannya, mengamalkannya dan memuliakan Al-Quran.
Baik, umahati fillah rahimani wa rahimakumullah ta'ala, kemudian mukadimah kedua yang saya sampaikan. Al-ulumul lati tukhdamu li fahmil Qur'anil Karim. Baik, umahati mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih ketahui bahwasannya Masya Allah, para ulama, mereka membuat satu ilmu-ilmu, memberikan karya ilmiah dari ilmu yang mereka dapat. Gunanya agar apa? Agar membantu kaum muslimin untuk memahami Al-Quranul Karim. Kalau para sahabat dulu langsung belajar sama Rasulullah SAW, belum ada kitab-kitabnya. Langsung mereka kalau ada turun ayat, Rasulullah langsung sampaikan. Ada pertanyaan, langsung sampaikan Rasulullah sampaikan. Langsung mengajarkan Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah tidak tahu, ya, yang memang belum ada ilmunya, beliau tunggu sampai ada wahyu turun, baik itu berupa Al-Quran ataupun hadis. Dan para sahabat adalah mereka orang yang paling fasih bahasa Arabnya. Ya, ketika mereka mendengarkan Al-Quran, mereka paham maknanya langsung. Bagaimana diturunkan. Kalau tidak paham, mereka langsung tanyakan kepada Rasulullah SAW. Kemudian akhirnya para sahabat, Rasulullah menyampaikan para sahabat menyampaikan pada generasi setelahnya. Setelah meninggal Rasul alaihissalam. Kemudian zamannya di zaman tabi'in rahimahumullahu jami'an. Ternyata Islam kan meluas. Ketika Islam meluas, akhirnya banyak orang-orang Islam, orang-orang yang masuk ke dalam agama Islam, tapi mereka tidak punya dasar bahasa Arab. Akhirnya terjadi banyak kesalahan dalam baca Quran. Mereka tidak mengerti maknanya. Maka diutuslah dulu pada zaman Utsman bin Affan di beberapa tempat, ya, di Syam, kemudian ditaruh di Kufah, di Basrah, di Madinah. Itu beberapa para ulama yang paham terhadap para sahabat, maksud saya, ulama itu maksudnya para sahabat yang memang sangat memiliki ilmu yang mendalam terhadap Al-Quranul Karim. Akhirnya kemudian para tabi'in belajar kepada para sahabat, kemudian para tabi'in mengajarkan pada generasi seterusnya, kemudian ditulis dalam kitab-kitab. Dan dalam kitab-kitab ini mengandung satu ilmu yang umat kalau pelajari ilmu ini maka akan memudahkan kita di dalam memahami Al-Quran. Nah, disimpulkan ilmu apa saja yang kita pelajari untuk memahami Al-Quran. Ini dia. Laqad sanafal ulama'ul uluma allati harasatin nassal qur'aniyya ila arba'atil ulum. Bahwasanya para ulama mereka menulis ilmu-ilmu untuk menjaga nas Al-Quran. Artinya menjaga agar Al-Quran tetap bisa dipahami sampai sekarang. Kepada 4 cabang ilmu. Ilmu yang pertama nih, ulumun lisaniyatun sautiyah. Ilmu lisan dan ucapan. Umat kalau ingin betul bacaan Qur'annya, ya kemudian tidak sampai salah, maka wajib kita belajar ini, ilmu tajwid. Ilmu tajwid tadi sampaikan ya, agar tidak salah. Alhamdulillah sudah dibukukan kitab-kitabnya dan sampai sekarang ada yang memiliki riwayat qiraah. Yang Al-Quran 7 turun sampai 10 qiraah. Sampai riwayatnya kepada Rasulullah SAW. Kemudian ilmu sarfi wa ilmin nahwi. Ilmu saraf dan ilmu nahwu. Agar tidak salah dalam memberikan harokat akhir. Ini ketika Al-Quran dulu belum diberikan harokat. Maka para ulama membuat ilmu saraf dan ilmu nahwu agar kaum muslimin tidak salah dalam membaca Al-Quran. Wal ilmil waqfi wal ibtida, dan ilmu waqaf dan ilmu ibtida. Ini ilmu kapan kita memberhentikan ayat dan kapan kita memulai. Ini masuk dalam ilmu tajwid, ilmu pendalaman tajwid. Adapun ilmu saraf dan nahwu ternyata tidak hanya sautiyah lisaniyah, tapi nanti dia masuk yang kedua. Ini ulumun Ulumun fahmil ma'anil Quran. Dalam ilmu memahami makna Al-Quran. Baik, saya lanjutkan. Nahwu saraf itu bahasa Arab ya maksudnya. Kemudian yang kedua, ulumun kitabiyah, ilmu yang berkaitan dengan penulisan Al-Quran. Akhirnya para ulama membuat ilmu rasmul mushaf. Ilmu rasmul mushaf, ilmu di dalam bagaimana sih penulisan mushaf itu dilakukan. Nah, umat lihat, kalau umat tulis dalam Al-Quran itu nggak sama tulisannya seperti kita pelajari dalam bahasa Arab. Terkadang sholah, lihat kata sholah ya. Sholah, saya tulis begini, sholah, itu tulisannya begini. Sholah. Kok bisa begitu sih Ustaz? Belajar di sini ilmu rasmul mushaf. Karena ini Al-Quran ditulis berdasarkan Rasmul Utsmani pada zaman Utsman dan tidak mungkin berubah sampai kiamat. Tujuannya kenapa begini tulisannya? Kenapa kok berbeda dengan kitab biasa? Karena yang saya sampaikan dalam bacaan Al-Quran itu ada 10 qiraah.
Yang 7 yang masyhur. Yang masyhur ada tuh 7 qiraah sampai 10. Ketika zaman Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ketika itu Al-Qur'an belum jadi mushaf satu, tapi masih lembaran dikumpulkan oleh Abu Bakar kemudian ditaruh di tempatnya Hafsah. Ketika Islam menyebar, maka karena Al-Qur'an turun berbagai macam qiraat dan ini qiraatnya benar sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahwa makna Al-Qur'an sangat luas. Tidak bertentangan satu qiraat dengan qiraat yang lainnya. Nah, sehingga terjadi perbedaan membacanya. Alaihim ada yang baca dengan alaihimu. Kemudian Maliki Yaumiddin, nanti akan kita bahas Al-Fatihah, ada yang baca dengan pendek Maliki Yaumiddin. Kok begitu? Sehingga Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ya ketika itu melihat ada sahabat yang sampai di mana? Di daerah Syam mendapatkan bahwasannya terjadi perselisihan, saling berbangga-bangga dengan qiraahnya. Wah, qiraah saya ini paling bagus. Qiraah saya ini dari Hafiz qiraah saya paling bagus yang nanti sampai pada kita dari Asim bin Hafiz yang paling apa? Banyak. Ini yang paling bagus, yang paling mulia misalnya begitu. Akhirnya apa? Utsman mengumpulkan para sahabat di antara Zaid bin Thabit yang pakar dalam menulis Al-Qur'an. Kemudian beliau memerintahkan untuk menulis Al-Qur'an yang dengan tulisan ini bisa mencakup seluruh bacaan qiraah. Masya Allah, luar biasa ini. Amal yang sangat luar biasa. Utsman bin Affan menyatukan kaum muslimin ketika itu. Akhirnya ditulis nama Maliki Yaumiddin harusnya begini. Maliki Yaumiddin. Saya tulis di Word ya. Lihat. Maliki Yaumiddin harusnya begini. Maknya panjang. Tapi Utsman bin Affan menulisnya dengan pendek. Maliki Yaumiddin. Begini. Kalau yang mau baca panjang, tinggal diberikan alif di atasnya. Maliki. Kalau yang baca pendek, tetap begini bacanya. Makanya umat ada yang lihat Maliki Yaumiddin, ada yang baca Maliki Yaumiddin. Nah, ini dipelajari dalam ilmu Rasmil Mushaf. Jadi suka salah juga. Ada yang menyebutkan, iya, antum, iya sih rasmnya, mushafnya bukan mushaf Utsmani. Seluruh mushaf itu Utsmani, baik yang dicetak dalam Timur Tengah ataupun cetak negeri dalam negeri kita. Itu semuanya Rasul. Kalau tidak sesuai dengan Rasmul Utsmani, beda tulisannya, itu tidak dianggap Al-Qur'an. Kenapa? Karena para ulama sudah sepakat pada zaman Utsman dan tidak berubah sampai sekarang ditulis seperti itu. Kalau ada yang menyelisihinya, maka tidak diterima Al-Qur'an. Terus bedanya apa Ustaz Timur Tengah? Beda dalam penentuan harokat. Ya, tulisan harokatnya. Kemudian apa? Cara nulisnya, harokatnya ada yang hu-nya kalau dalam Indonesia itu ada yang lahu, hu-nya begini, pakai yang hu-nya kebalik kan kalau panjang. Tapi kalau mushaf Madinah hu kemudian nanti diberikan wawu kecil setelahnya. Itu bedanya antara mushaf Madinah sama mushaf Indonesia. Tapi kalau secara penulisan itu sama, semuanya harus berdasarkan Rasmul Utsmani. Sehingga kalau ada ujian tahfiz, ini susah nih. Kalau ada ujian tahfiz Quran, tapi ujiannya bukan ujian lisan, ujian tulisan, susah. Kenapa? Karena tulisan kita harus sama persis seperti dalam Al-Quran. Yang ditulis sampai sekarang ini. Tidak berubah, yang Allah jaga sampai kita. Yang selanjutnya ada ilmu dobat. Ilmu dobat itu juga ditulis ya, penyebutan ilmu dobat, penentuan dobti, penentuan mana yang diberikan wakaf seperti apa. Kemudian taruh di mana itu dipelajari dalam ilmu ad-dobat. Ada yang kedua ilmu ma'ani, ilmu dalam memahami Al-Quran, makna-maknanya ini dibahas dalam ilmu ma'ajim. Ulama menulis ilmu ma'ajim. Mu'jam makna Quran. Seperti diantaranya apa? Tahdhibul Lughat yang ditulis oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan beberapa ulama yang lainnya. Jadi umat ingin tahu makna ini. Misal contoh. Sayyarah. Umat kan belajar ya. Sayyarah apa artinya? Sayyarah artinya mobil Ustaz. Dan umat baca. Faja'at sayyaratun fa'arsalu waridahum fa'adala dalwah dalam surat Yusuf. Faja'at sayyarah. Begini. Kemudian umat artikan faja'at sayyarah telah datang mobil. Faja'at sayyaratu fa'arsalu waridahum. Kemudian mobil itu apa? Mengirimkan timba untuk mengambil Yusuf yang ada di dalam sumur. Salah. Sayyarah ini maksud dalam Al-Quran kita lari ke mu'jamul Quran. Apa sih sayyarah dalam ayat ini maksudnya? Sayyarah di sini maksudnya adalah orang yang sedang berjalan, musafir. Jadi musafir dalam Al-Quran itu diungkapkan dengan sayyarah. Nah, berarti kalau kita ingin mengetahui makna Quran, ini tidak kita artikan sesuai dengan bahasanya. Nanti ada pembahasan lain. Karena bisa berkembang terusnya. Satu kata bisa menjadi kata yang lain. Dipelajari dalam ilmu sharaf namanya. Ini juga berkaitan dengan sharaf. Baik, ini sebagai contoh ya, ilmu ma'ajim namanya. Kemudian umat ingin memahami makna Quran secara lebih dalam. Artinya keindahan Al-Quran ini bagaimana? Ya, kemudian makna ini bentuknya apa sih? Tasbih atau biasa?
Kenapa khobarnya didahulukan, mubtadanya dikebelakangkan? Ini dikenal dengan ilmu ma'ani, dalam ilmu balaghah. Kemudian umat ingin mengetahui, ini bentuknya, bentuk kalimatnya perumpamaan masuk kemana nih? Ada majaz atau tidak? Kemudian ada tasbih atau tidak? Itu namanya ilmu bayan. Kemudian mengetahui susunan kalimat dalam Al-Quran. Kenapa akhirnya kok, ba. Ini dikenal dalam ilmu badi'. Jadi Al-Quran menjadi indah. Karena Al-Quran itu ilmu balaghahnya tinggi, ma'aninya tinggi, bayanya tinggi, badi'ahnya juga tinggi. Maka muncullah ada ilmu balaghah. Umat yang belajar sampai ilmu balaghah, insya Allah nanti umat akan lebih paham, artinya lebih memahami indahnya Al-Quran. Masya Allah, yang tidak bisa dikalahkan dengan yang lainnya. Kemudian di antara ilmu ma'ani ada ilmu tafsir, yang memahami tafsir Al-Quran. Adapun yang keempat, ilmu riwayah. Ilmu riwayah ini berkaitan dengan mengetahui ilmu qiraat. Yang saya sampaikan tadi ada 10 qiraat. Qiraat siapa aja? Nafi misalnya, seterusnya Asim dari Hafaz dan seterusnya, Kisai dan seterusnya ya. Sampai nanti ke Rasulullah dan berkaitan dengan sanad Al-Quran juga. Baik, ini adalah 4 cabang ilmu yang dapat memudahkan kita dalam memahami Al-Quran. Maka kalau ingin belajar Quran lebih dalam, ini diantara ilmu yang dipelajari. Baik, kemudian, nah ini yang penting. Kaifa nufassirul Quran? Bagaimana sih kita mentafsirkan Al-Quran? Nah ini ya, saya sampaikan ini. Jangan sampai nanti saya sampaikan ini kaidah begini bahasa. Wah, saya sudah bisa bahasa Arab nih, sudah bisa menerjemahkan Al-Quran langsung per kata. Oh, berarti saya bisa mentafsirkan Quran. Hati-hati. Perhatikan, cara mentafsirkan Quran seperti ini yang benar. Bagaimana? Yang pertama, tafsirul Qur'ana bil Qur'an. Tafsirul Qur'ani bil Qur'ani. Mentafsirkan Quran dengan Al-Quran. Artinya kalau ada ayat, kita lihat, ini penafsirannya apa ya? Ditafsirkan dalam ayat yang lainnya. Jangan sampai kemudian kita terburu-buru karena tahu artinya, kemudian kita maknai dengan apa? Makna yang ternyata jauh dari pemahaman yang sesuai, yang Allah inginkan. Karena Allah inginkan ini ayat ini diartikan dengan yang artinya dijelaskan dengan ayat yang lain. Saya berikan contoh saja langsung. Misaluhu qaulu ta'ala, misalnya firman Allah Ta'ala, Maliki yaumiddin fi suratul Fatihah. Nanti akan kita bahas. Allah adalah zat Maliki yaumiddin yang merajai hari pembalasan. Apa sih yaumuddin itu? Hari pembalasan itu apa sih? Allah tafsirkan dalam surah Al-Fitar. Wa ma adraka ma yaumuddin, wa ma adraka ma yaumuddin. Tahukah kamu apa itu yaumuddin? Kemudian tahukah kamu apa itu yaumuddin? Yaumuddin itu adalah yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Ini pada hari di mana setiap orang tidak memiliki kekuasaan untuk menolong dirinya sendiri. Wal amru yauma idzin lillah. Di mana pada hari itu seluruh perkara itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah lah yang mengatur segala perkara pada hari kiamat. Tidak ada satupun orang yang dapat memberikan aturan sendiri atau menolong dirinya sendiri dengan apapun dari yang ia miliki. Jadi raja pada hari kiamat ini hanya ada pada milik Allah Subhanahu wa taala. Yaumuddin ini berarti hari yang berkaitan dengan hari kiamat, di mana hari seorang tidak dapat dia memberikan pertolongan untuk dirinya sendiri, dan hari di mana satu perkara, seluruh perkara itu semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini contohnya ya, banyak contoh yang lain. Kemudian yang kedua, tafsirul Quran bil hadis. Kemudian kita lihat Al-Quran ditafsirkan juga dengan hadis. Oh, ini maknanya apa ya? Oh, ternyata Al-Quran ini, ayat ini dimaknai dalam hadis Nabi. Nabi pernah mentafsirkannya langsung. Dan hadis itu merupakan wahyu dari Allah. Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Bahwasanya Nabi Muhammad itu kalau berkata itu bukan dari hawa nafsunya, tapi dari wahyu yang Allah wahyukan pada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaqad ititul Qur'an wa mislahu ma'ah, kata Nabi. Aku diberikan Al-Qur'an oleh Allah dan ada hadis yang semisal. Misal langsung saja berikan contoh. Misaluhu qaulu ta'ala ihdinas siratal mustaqim. Apa artinya? Wahai Allah, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Artinya kan jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai, dan juga bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Kan begitu ya. Mas sering dengar ada orang Nasara bilang, ngapain tuh orang Islam? Kalau doa aja siap sholat dia minta jalan yang lurus, padahal dia bengkok. Dia nggak tahu ya. Siratal mustaqim itu apa? Siratal mustaqim, jalan yang lurus itu Nabi yang langsung mentafsirkannya. Nabi pernah bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, panjang hadisnya tapi saya singkat saja.
Kata beliau, as-siratu huwal Islam. Ini maksud dengan siratal mustaqim itu adalah Islam. Adapun al-maghdubi alaihim waladdallin, siapa itu maghdub? Maghdub itu kata Nabi al-yahud dalam hadis riwayat Tirmidzi juga. Al-maghdub itu adalah al-yahud, orang-orang Yahudi, dia punya ilmu tapi enggak diamalkan. Waladdallin itu adalah orang Nasara yang dia banyak amalnya tapi tidak pakai ilmu beramalnya. Ini Nabi yang langsung menafsirkannya dalam hadis yang sahih. Jadi tunjukkanlah kami jalan yang lurus, mau jalan kepada jalan agama Islam. Agar kita disekomahkan di atas hidayah Islam. Dan jangan tunjukkan kami kepada jalan-jalan, dan itu orang-orang yang engkau beri nikmat pada mereka, nanti ditafsirkan lagi dalam ayat, itu bukan jalan-jalan ghairul maghdub, yaitu yang Allah murkai mereka, bukan jalan-jalannya orang-orang Yahudi, dan bukan orang-orang Nasrani. Nah, makanya penting bagi kita apa? Kalau mentafsirkan Quran, lihat dulu. Barangkali memang ada ayat lain yang menafsirkannya, atau memang ada hadis dari baginda Nabi yang langsung Nabi tafsirkan tentang ayat tersebut. Baik, ini yang kedua cara mentafsirkan yang benar. Tafsir Al-Quran bil hadis. Jadi kalau ada orang mentafsirkan Quran, tapi ternyata menyelisihi dari tafsir yang ada dalam hadis ataupun Quran, maka yang lebih kita utamakan adalah hadis yang ada langsung tafsir yang langsung dari Quran ke Quran dan Quran ke hadis. Karena Nabi yang menjelaskannya langsung dan beliau lebih tahu tentang makna dari hadis, dari tafsir ayat tersebut. Kemudian yang ketiga adalah tafsir Al-Quran bi aqwali sahabat. Kita tafsirkan Al-Quran kepada perkataan para sahabat. Kita lihat riwayat ini. Ada gak riwayat dari sahabat yang menjelaskan tentang ayat ini? Misal contoh, saya langsung berikan contoh. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan dalam firman Allah, "Aula mastumun nisa." Ini secara bahasa. Lamasa itu menyentuh. Tentang hal-hal yang membatalkan wudu dalam surat Al-Maidah. Apabila kita dalam keadaan buang air besar ya, atau kita mohon maaf ya, saya kentut gitu ya, itu membatalkan puasa. Aula mastumun nisa, atau menyentuh wanita. Apa sih ini maksudnya menyentuh? Oh, berarti kalau kita menyentuh wanita batal. Ternyata kita lihat ada riwayat dari Abdullah bin Abbas yang beliau riwayatkan bahwasanya yang dimaksud dengan lamastumu ini adalah jama'tumun nisa. Yaitu apabila kalian menjimai istri-istri kalian. Artinya kalau kita menjimai istri kita dengan syahwat tentunya maka itu membatalkan wudu. Tapi kalau hanya sekedar menyentuh perempuan ya, tanpa syahwat apalagi itu tidak membatalkan wudu. Bagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi pernah ketika ingin pergi sholat, beliau mencium Aisyah. Sering kan di kita oh kalau megang perempuan batal wudu lagi begitu ya. Padahal ini ada tafsir Ibnu Abbas, bahwasanya mastumun nisa maksudnya adalah jamak tuh, yaitu menjimainya. Kemudian yang keempat, tafsir Al-Quran dengan perkataan tabi'in. Tabi'in itu adalah yang datang setelah sahabat. Dan ini ada riwayatnya, dia sahih atau tidak dalam kitab-kitab hadis para ulama. Kenapa kok berdasarkan tabi'in? Li'annahum akhadu anis sahabat. Karena para tabi'in itu langsung belajar sama para sahabat. Jadi tahu, bagaimana saya sampaikan tadi zaman Utsman beliau mengutus beberapa orang sahabat di beberapa kota di negeri kaum muslimin. Sampai ke Andalus, Spanyol. Misalnya adalah dalam firman Allah, summastawa ilas sama. Kemudian Allah beristiwa di atas langit. Lihat, apa sih istiwa? Oh, ini artinya Allah istiwa berarti istaula. Padahal kita lihat ada hadis yang sampai ya, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, seorang tabi'in mujahid, muridnya Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Langsung beliau belajar sama Ibnu Mas'ud. Bahkan para ulama mengatakan kalau ada tafsir dari mujahid, maka ambillah karena beliau orang yang paling faqih dalam ilmu tafsir dari kalangan tabi'in, Mujahid dan Qatadah. Kalau lihat ada Mujahid, Qatadah, terima kata para ulama dan para ulama setelahnya. Beliau mengatakan istawa itu artinya ala wartafa, yaitu Allah tinggi di atas langit. Ini yang ditafsirkan oleh para ulama. Di antara tabi'in yang mengatakan istawa itu bukan istaula, istawa itu Allah tinggi di atas langit. Kalau ditanya di mana Allah? Allah di atas langit, bukan di mana-mana. Antum tahu dari mana? Allah berfirman istawa ila sama. Istawa itu istaulah. Mujahid langsung yang menafsirkannya. Seorang tabi'in. Riwayat Bukhari dan sahih hadisnya. Baik, kemudian bisa lihat dalam tafsir Ibnu Katsir ya, dalam istawa ala qiyas. Kemudian yang kelima, tafsir Al-Qur'an bil lughatil arabiyyah. Mentafsirkan Al-Qur'an sesuai dengan bahasa. Ini baru yang kelima.
Atau Quran ditafsirkan dengan Quran, kemudian tidak ada ditafsirkan dengan hadis, kemudian tafsirkan ada gak perkataan para sahabat, ada gak perkataan para tabi'in, baru kemudian kalau tidak ada, kita tafsirkan Quran sesuai dengan bahasanya. Bagaimana contohnya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah dan hanya padamu kami memohon pertolongan. Ini secara bahasa iyyaka dikedepankan, nanti kita bahas ya, insyaallah taala. Ini artinya hanya, kok hanya sih? Tahu dari mana hanya? Kok pembatasan sih? Berarti yang lainnya tidak boleh disembah, hanya Allah saja. Antum terjemahkan dari mana? Secara kaidah bahasa Arab, iyyaka itu qaddimal maf'ulu iyyaka 'alal fi'li. Itu maf'ul bihnya, ini objeknya dikedepankan dari fi'il dan fa'ilnya. Nanti saya sampaikan insyaallah pembahasan ini. Ini dikedepankan. Kalau dalam bahasa Arab, kalau ada objek dikedepankan, ini orang yang ngerti bahasa Arab nggak ngerti ya. Tapi umat yang belajar bahasa Arab tahu, khususnya umat yang sudah sampai jilid 2 ya. Ya contoh yang Mas saya sampaikan iyaka ya, sudah pernah belajar ya. Kok enggak anta, enggak ka, Ustaz iyaka karena ini domir nasab mun fasil. Bisa lihat lagi umat yang di TPK ya, yang sudah jilid 2, lihat lagi ke domir iyaka, ini domir nasab mun fasil. Ini dikedepankan artinya hanya, tidak lagi kepadamu kami menyembah ya Allah, tapi hanya kepadamu. Kenapa? Karena objeknya dikedepankan dari fi'il dan fa'ilnya, maka dalam bahasa Arab kalau mendepankan objek dari fa'il dan fi'ilnya, ini menunjukkan makna hasr wal ikhtisas, yaitu pengkhususan dan pembatasan. Hasr itu pembatasan. Nah begitu Ummahat. Jadi perhatikan ya, jangan sampai nanti saya sampaikan kita belajar nih Quran terjemah, wah saya udah paham ini. Jangan, masih kurang. Kalau kita mau lebih tahu makna dalamnya, jangan kita tahu ini, ini berarti maknanya begini nih. Kalau secara ro'yu saya begini nih. Bukan. Perhatikan, umat harus tahu Quran dia tuh tafsiran Quran. Apalagi kalau kita nggak hafal Quran. Waduh, nggak hafal Quran, mau tafsiran Quran ke Quran. Bagaimana dong Ustaz terus? Saya nggak tahu. Makanya rujuk kepada kita para ulama. Nanti insya Allah akan saya sebutkan. Apa saja kitab yang bisa kita rujuk ya untuk mentafsirkan Quran. Walidzalika mana Allah Ta'ala an nufassiral Qur'ana bi ra'yina atau bi ara'ina. Ini boleh dengan mufrad atau dengan jamak ya. Oleh karena itulah Allah melarang kita untuk menafsirkan Quran dengan akal kita semata. Bagaimana Nabi bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Baihaqi. Beliau bersabda, "Wa man qala fil Qur'ani bi ra'yihi", barang siapa yang ia berkata-kata mentafsirkan Quran dengan akalnya, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaklah ia menempatkan tempat duduknya nanti di akhirat dari api neraka. Waliyadzubillah. Qala Masruq, seorang tabi'in yang belajar langsung kepada seorang sahabat Abdullah bin Umar. Ittaqut tafsir fa innama huwa riwayah 'anillah. Berhati-hatilah jangan mentafsirkan Al-Qur'an. Karena sesungguhnya Al-Quran itu riwayat yang sampai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jangan sampai kita menghasilkan Al-Quran dengan akal kita. Terus bagaimana dong Ustaz? Itu kan nggak bisa. Terus kalau saya mau tahu tafsirnya bagaimana? Makanya kalau kita mau mentafsirkan Quran, kita nukil perkataan para ulama berkaitan dengan Al-Quran ini apa? Sesuai dengan yang tafsirkan para ulama berdasarkan penafsiran Quran dengan hadis. Nah, di antara buku-buku yang bisa kita jadikan rujukan, ini banyak sekali ya, saya hanya tulis hanya 8 saja. Di antaranya ada tafsir Ibnu Abbas. Ini masih ada Ummahat kitabnya. Dulu kitabnya dari bentuk makhtutat. Makhtutat itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk tulisan yang masih di kertas begitu. Apa sih namanya? Makhtutat itu bahasa kitanya. Ada yang tahu Ummahat makhtutat bahasa kitanya? Apa sih? Aduh, saya lupa. Tulisan lama itu apa namanya? Yang manuskrip Ustaz. Manuskrip. Iya betul, syukran. Manuskrip yang tulisannya dulu masih belum pakai ketikan, masih ditulis tangan. Kemudian para ulama menulisnya lagi, kemudian jadi kitab. Ada namanya tafsir Ibnu Abbas. Sampai riwayatnya sampai ke kita, kitabnya. Kalau umat nggak tahu bahasa Arab, ya nggak bisa baca. Masih berbahasa Arab. Kemudian yang kedua, Al-Jami Al-Bayan fi Tafsir Al-Quran, Nil Imam Tabari. Ini kitabnya tafsir tebel banget, sampai 20 jilid. Ini juga, setahu saya sudah ada terjemahnya ya. Saya ada terjemahnya, tebel sekali. Nah, ini dalam mentafsirkan Quran dengan Quran, hadis dengan sesuai dengan kaidah yang disebut para ulama. Kemudian yang ketiga, Al-Muharrar Al-Wajiz fi Tafsir Kitabil Aziz Ibnu Atiyah. Ini bisa kita rujuk ke sini. Muharrar Al-Wajiz fi Tafsir Kitabil Aziz Ibnu Atiyah. Atau nih, kitab yang masyhur sekali yang para ulama merekomendasikan sekali buat kita. Kalau ada kita harus punya nih, beli nih. Di rumah taruh ya, di rumah dibaca, bukan taruh doang, ya dibaca juga. Apa itu? Tafsirul Quran al-Adib Ibnu Katsir. Tafsirnya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Tafsir Ibnu Katsir Ummahat.
ya. Umat punya di rumah, biar nanti kalau umat ingin mentadabbur Quran, lihat tafsirnya. Beliau mentafsirkan Quran dengan Quran, kalau enggak ada Quran dengan hadis, baru kemudian dengan bahasa dan seterusnya. Kalau dulu saya teliti ya, saya pakai ini yang kelima, Fathul Qadir, Baina Fani Dirayah, wa Riwayah dari Imam Syaukani. Dulu saya menggunakan kitab ini, yaitu di Syariah. Itu Fathul Qadir, Baina Fani Dirayah, wa Riwayah. Ini yang punya, yang dimiliki oleh, yang ditulis oleh Imam Syaukani rahimahullah. Beliau lahir di abad 12 ya. Abad-abad ulama belakangan. Beliau menggabungkan, pertama beliau mentafsirkan Quran, misalnya ayat nih, beliau sebutkan ini ada beberapa qiraat, bacanya begini dengan doma, ada dengan kasra, ada yang baca dengan begini. Beliau sebutkan wajhul qiraat dulu, qiraat dari 10 qiraat yang sampai riwayatnya ke Rasulullah. Baru kemudian beliau i'rab, bagus banget ini. Kalau ada terjemahnya, tapi kayaknya susah kalau diterjemahin juga. Karena berkaitan dengan kaidah bahasa. Kemudian beliau sebutkan kaidah i'rabnya. Kaidah i'rabnya begini. Kemudian secara dirayah, secara makna bahasa begini. Baru kemudian beliau padukan di bawahnya dengan riwayat. Kalau ada riwayat, beliau sebutkan bahwasanya dari sahabat begini, dari Rasulullah begini. Beliau menggabungkan antara ilmu berdasarkan bahasa dan juga riwayat. Itu dalam kitab Fathul Qadir Baina Fani Dirayah wa Riwayah punya Imam Syaukani. Yang jadi kitab panduan belajar ketika ya oleh mahasiswa Lipia di Mahadil Ulum. Kemudian yang keenam, tafsir Jamil Ahkamil Quran Imam Qurtubi. Ini tafsir yang lebih banyak mengajarkan berkenaan dengan hukum-hukum fikih. Kalau mau tahu hukum-hukum fikih dari Al-Quran, ini baca kitab ini, Imam Qurtubi. Namanya Jamil Ahkamil Quran. Ada juga terjemahnya, sudah, alhamdulillah. Tapi kalau terjemahan, kalau baca terjemahan itu sebetulnya apa? Kurang afdol ya. Karena kita maknanya kadang sesuai dengan yang dipahami terjemah. Tidak kita pahami sendiri. Baik. Ini Jamil Ahkamil Quran, kemudian diringkas sama Imam Syaukani, kemudian diberikan sama beliau tambahan berkaitan dengan ilmu berkaitan dengan bahasanya. Kemudian yang ketujuh, yang sering juga sudah terjemahkan ya, Tafsir Abdurrahman As-Sa'di. Ini ringkas sekali. Tafsir Abdurrahman As-Sa'di, ini ringkas sekali. Beliau meringkas ya, tafsirnya dengan tafsir yang sangat mudah dipahami. InsyaAllah sudah terjemahkan. Dan tafsir ulama saat ini, tafsir diantaranya oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Beliau juga mengajarkan tafsir langsung kepada muridnya, dan rekaman-rekaman kajian tafsir beliau kemudian ditulis sama murid-muridnya, kemudian jadi kitab. Masya Allah. Itu kitab-kitab tafsir Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu adalah tafsir yang ditulis sama muridnya. Yang muridnya tulis dari rekaman yang direkam langsung dari Syekh ketika Syekh mengajarkan kepada muridnya di beberapa halaqah. Masya Allah, ulama gitu. Kalau mereka mengajarkan, ilmunya jadi ilmu, kemudian ditulis. Bukan mengajarkan, akhirnya lucu, lawakan, kemudian senang, kemudian selesai. Bukan itu, karena kita kebalik. Kalau ada ustadz yang jago ngelawak, itu yang paling utama. Jadi kalau ada ustadz yang banyak memberikan faedah, walaupun dia betein gitu ya bawahnya, apalagi kelihatan mungkin bawaannya keras gitu ya. Tapi padahal ilmu semua itu sampaikan dan benar. Kita malah nggak mengambilnya. Padahal yang lebih utama adalah kita mengambil dari ahli ilmu. Bukan kita cari mana ya yang menarik, mana. Jadi kita ngajinya bagaimana? Tadi bagaimana kajian? Tadi Anda kok lucu kajiannya. Bukan begitu. Tapi kajian yang kita dapatkan itu adalah, ini loh tadi saya mendapatkan ilmu ini dan ini. Begitu, maaf. Baik, barakallahu fikum jami'an. Ini adalah pembahasan terakhir yang saya sampaikan berkaitan dengan muqaddimah, yaitu kitab-kitab yang bisa kita jadikan rujukan ketika kita ingin tahu tafsir Quran kepada kitab-kitab ini. Dan masih ada banyak lagi, tapi saya tidak tulisnya. Mungkin sampai sini dulu pembahasannya berkaitan dengan muqaddimah. Insya Allah kita akan masuk pelajaran kita, pelajaran pertama surah Al-Fatihah. Oleh karena itu sebelum saya bahas ini, silakan untuk membahas semua, mohon maaf ya, ini karena zoomnya 40 menit sekali mati ya, qadarullah. Maka ini akan matikan dulu ya, biar nggak tiba-tiba mati di tengah. Mohon maaf, mohon dimaklumi. Saya akan keluarkan dulu semua, silakan nanti masuk lagi dalam program ini. Barakallahu fikunna jami'an. Wa ala alihi washabihi wa man wala wa ba'd. Hormat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sepertinya mohon maaf ya, ini saya penting memang harus bahas mukadimah ini pendahuluan. Jadi saya sebelum masuk Fatihah ini biar tidak salah paham, pembahasan kita ini bukan mentafsirkan Quran secara lebih dalam ya. Artinya memang mentafsirkan secara maknanya. Tapi kalau kita ingin rujuk lagi nanti bisa kembali ke kitab-kitab para ulama. Mungkin nanti saya hanya menukil-nukil saja, nanti umat tinggal melihat nanti kembali ke tafsir para ulama. Nanti yang kita bahas ini dari sisi bahasanya ya. Seperti apa nanti akan saya sampaikan umat, dan saya sudah menulis pelajarannya.
Nah, sepertinya untuk pelajaran yang pertama itu berkaitan dengan surat Al-Fatihah dan berkaitan dengan isti'adah. Ini nanti insya Allah pembahasannya akan saya bahas sepertinya di pekan berikutnya ya, bismillah ta'ala. Karena ada satu lagi pembahasan yang penting yang saya sampaikan untuk hari ini, khusus untuk hari ini. Jadi baru muqaddimah, pendahuluan sama ini umahat tentang nih kaidah secara umum yang umat harus pahami. Karena dengan tahu ini nanti insya Allah akan berkaitan dengan ini. Ini yang saya ringkas ya, kaidah bahasa Arab dalam bentuk dalam bentuk PowerPoint, dalam bentuk bagan nanti yang saya sampaikan hari ini. Jadi baru muqaddimah dulu, nanti insya Allah ta'ala untuk pekan depan kita masuk Al-Fatihah, nanti sampai isi ada, baru kemudian ayat-ayatnya ya. Kita masuk ayat-ayatnya Al-Fatihah, nanti masuk ke surat An-Nas dan seterusnya. Nanti bagaimana pelajarannya bismillah akan saya sampaikan. Dan ini sudah ada panduannya ya. Ini baru sampai halaman 9 saya tulis. Nanti insya Allah mudah-mudahan saya lanjutkan lagi surat An-Nas sampai nanti insya Allah sampai bismillah, mungkin karena kita 3 kali pertemuan, mungkin cuma sampai surat mungkin sampai surat An-Nasr saja bismillah. Nah, nanti begini umahat cara thariqah belajarnya bismillah. Lihat ya, bisa dilihat di dalam ini aja pakai Word, maaf salah tulis. Di sini saya sampaikan nanti. Nah, ini misalnya isti'adah, pembahasan isti'adah. Bagaimana sih pembahasan ini nanti saya sampaikan. Isti'adah itu diambil dari kata apa, begitu ya. Saya sampaikan isti'adah ini masdar dari kata ista'adah. Kok bisa begitu? Kenapa? Nanti saya sampaikan. Ini diambil dari kata ada. Kalau umat ingin cari ke kamus isti'adah ini, nanti saya berikan contoh-contohnya. Isti'adah itu contohnya istighfar, diambil ghafaro begitu. Ini dipelajari dalam ilmu sharaf. Jadi umat yang belum belajar punya gambaran, oh begitu ya. Tapi kalau yang sudah pernah belajar dan tahu, nanti insyaallah taala akan saya bahas akan lebih paham bismillah taala tentang pembahasan yang dibahas. Contoh di sini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini lembar kerja nanti untuk umahat. Nah, nanti di sini a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini saya pisah-pisah begini. Karena nanti akan saya bahas di papan tulis bismillah. Misal a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu bagaimana sih? Nanti a'udzu umat tentukan dulu ini fiil, isim atau huruf. Harus agar umat tahu. Dia diambil dari kata apa gitu ya. Oh, ini a'udzu, a-nya adalah saya. Tahu dari mana? Karena fi'il mudhari. Nanti kalau sudah saya sampaikan, baru nanti kemudian satu ayat saya berikan pertanyaan umat. Silakan saya nanti mungkin kalau pada takut ditanya, ada sebagian SMS saya takut ditanya. Ya mungkin nanti saya persilakan siapa yang mau untuk menjawab nomor 1. Misal a'udzu, nanti saya minta a'udzu ini maksudnya artinya apa? Saya berlindung. Tahu dari mana? Ini bentuknya fi'il apa? Nanti saya tanyakan. Kenapa zu, enggak zi, enggak za gitu ya. Nanti semuanya saya tanyakan setelah saya bahas. Jadi umat nggak usah takut ya karena sudah dibahas. Tinggal umat nanti rangkum. Kemudian umat terjemahkan begitu ya. Kami nanti sampai maknanya sampai yang akhir ya, sampai pada pembahasan berikutnya maksudnya. Begitu nanti cara garis besarnya. Jadi nanti saya paparkan dulu, kemudian umahat yang memaparkannya sendiri nanti dipandu oleh saya. Tujuannya apa? Nanti umat kalau sudah tahu begini, oh ini begini, maksudnya susunannya seperti ini karena gabungan isim dan fiil, karena huruf. Kenapa jadi jar begini? Kenapa kasroh? Karena ada huruf jar. Kenapa kasroh? Karena mudhof ilaih atau seterusnya. Nanti kemudian umat pahami maknanya apa. Nanti mudah-mudahan saya harapkan dengan begitu. Ketika umat baca Quran, saya mohon untuk ketika yang sudah kita bahas itu umat kalau baca Quran sambil dipahami. Kenapa ada tulisan begini lagi? Biar umat nulis lagi di rumah, begitu maksud saya. Ya kalau nggak sempat untuk ngeprint karena susah, kita lagi social distancing, physical distancing juga, mungkin bisa ditulis untuk yang ini aja, lembar soalnya dari isti'adah nanti sampai Al-Fatihah. Nanti biiznillah saya akan lanjutkan lagi karena qadarullah kemarin saya selesai sampai jam 9:30 baru sampai sini. Amin. Biiznillah nanti saya lanjutkan lagi ke surat Al-Ikhlas, kemudian surat An-Nas dulu, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Bismillah ta'ala. Ini mungkin pembahasannya saya bahas untuk khusus berkaitan dengan ini biar nggak kemana-mana ya bahasannya. Nanti kita bahas di pekan depan bismillah ta'ala. Oleh karena itulah untuk saat ini mungkin baru muqaddimah. Ya kemudian saya ingin sampaikan muqaddimah kedua ini. Yang penting yang saya sampaikan muqaddimah berkaitan dengan kaidah bahasa Arab yang umat perlu ketahui. Baru kemudian nanti saya berikan kesempatan untuk bertanya. Gitu dulu ya. Biar nanti nggak terlalu panjang. Saya juga qadarullah banyak ngomong juga akhirnya cepat lelah juga ya. Mohon maaf ya. Baik. Saya sampaikan dulu berkaitan dengan ini. Terakhir pembahasan hari ini ya. Sampai di muqaddimah yang kedua. Tadi muqaddimah tentang memahami Quran dan kewajiban kita terhadap Quran. Ini muqaddimah yang kedua itu berkaitan dengan ini ya. Pembahasan kaidah yang mesti kita kuasai ya. Kalau belum dikuasai ya nggak apa-apa. Ini hanya sebagai gambaran aja. Gambaran. Bagi umat sudah paham?
Insya Allah ini intinya. Begitu. Baik umat, nanti dari ayat-ayat yang akan kita baca, setiap apapun kalimat yang kita baca. Kalimat bahasa Arab itu hanya ada dua. Jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Kalimat yang dimulai dengan isi mubtada khobar atau jumlah fi'liyah, kalimat yang dimulai dengan fi'il. Fi'il dan fa'il. Kalau butuh objek nanti ada maf'ul bih. Itu inti kalimat. Kalau jumlahnya ismiyah berarti ada fi'il ada mubtada khobar. Kalau jumlahnya fi'liyah berarti nanti ada fi'il dan fa'il. Sebentar ada chat masuk. Slide-nya di-share Ustaz. Ya, insya Allah saya share, Bu. Tadi lupa saya nge-share-nya malam-malam. Nah, nanti saya share di Bismillah. Ya. Begini ya. Nah, nanti dalam kalimat ismiyah dan fi'liyah ini pasti, itu udah hukum pasti ya. Dalam susunan kalimat itu pasti ini berkaitan dengan isim, fi'il, huruf. Begitu. Nah, umat kalau paham isim itu apa? Ya berkaitan dengan orang, manusia, ada ciri-cirinya, punya tanwin, ada alif lam, begitu ya. Yang umat sudah pelajari, kalau belajar dulu seluruh, insya Allah sudah paham isim itu apa aja. Nah, isim itu dibagi. Nah, ini pembahasannya. Ada ta'yin, umat harus paham. Kata benda dalam bahasa Arab itu dibedakan ada marifat nakirah. Nau, ada muzakkar muannas. Adat, ada mufrad muzakkar, ada mufrad musanna jama'. Karena nanti berkaitan harokat nih. Mufrad musanna jama' berkaitan mubtada khobar. Nanti isim ditinjau lagi dari bunya. Bunya itu huruf akhirnya. Ada huruf akhirnya ya, huruf akhirnya alif. Karena berkaitan dengan harokat ini semua, bunya. Kemudian i'rab, isim ada yang bisa di i'rab, berubah-ubah harokat akhirnya, ada yang mabni. Jangan umat nanti lihat ada baca Quran min haza. Kita tahu enggak min hadi? Nah, hada itu mabni, tidak berubah. Apa saja yang mabni? Ini umat harus ketahui. Kalau enggak tahu ya nanti insyaallah dipelajari ya. Tapi bukan di ini, di sini hanya apa? Global saja. Umat nanti akan dipelajari insyaallah. Ini semua kesimpulannya sebetulnya akan dibahas kalau kita belajar dari Rasulullah. Jadi 3 awal itu langsung ini. Pembahasan apa? Penulis menyampaikan kesimpulan dari kaidah yang dibahas. Sebelum dipaparkan lagi lebih dalam pembahasan bahasa Arab. Jadi mungkin komat yang belajar bahasa Arab dulu Rasulullah mungkin agak heran. Ustaz kenapa ya? Kok kalau kaidah-kaidah kan berurut Ustaz ya? Isim dulu, fi'il. Karena dulu Rasulullah itu membahas dari yang paling mudah dulu. Sampai kita bisa apa? Mengenal susunan kalimat yang paling singkat. Kemudian mengenal istilah-istilah dasar. Baru kemudian nanti di jilid 3. Umat akan lihat nanti kalau sampai jilid 3 mudah-mudahan semua isi koma ya. Kita dimudahkan oleh Allah. Nanti umat lihat jilid 3 di awal itu kesimpulan begini oleh penulis. Kesimpulan apa? Seperti ini. Di awalnya. Nanti kemudian pelajaran lainnya berkaitan kebanyakan tentang soroh dan tentang kaidah-kaidah yang belum dipelajari jilid 2 lebih dalam lagi begitu. Nanti dipaparkan dulu seperti ini. I'rab kemudian isim berdasarkan tarkib. Tarkib itu berdasarkan berdasarkan susunannya, tarkib. Ya, berdasarkan susunan daripada isim tersebut. Ada yang bisa dibentuk dari selainnya namanya isim mustaq, ada yang namanya isim jamid. Nah, umat yang jilid 2 sudah pelajaran 3 tahu ya. Ada isim jamid, isim memang sudah begitu bentuknya, ada yang mustaq. Kalau mustaq berarti umat harus tahu. Misal nanti kita pelajari nih dalam ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau kita lihat syaitan artinya setan, begitu ya. Nah, umat kalau lihat dalam kaidah bahasa Arab syaitan itu diambil dari isim mustaq. Berarti kalau isim mustaq itu ada akar katanya. Akar katanya dari apa sih? Saya berikan contoh aja ya. Akar katanya dari kata syatona, yashtonu atau yashtunu. Saya lupa untuk babnya, syatona yashtunu atau yashtonu. Intinya dari kata syatona, itu akar katanya. Kemudian kita lihat akar katanya apa sih syatona? Syatona itu artinya ba'uda. Syaiton berarti bentuk isim apa? Bentuk isim kata sifat. Syaiton berpola fa'alun. Kata sifat yang berpola fa'alun. Dia maksudnya sifat isim fa'il. Sifat musyabbahah. Dari kata syatona yashtunu berarti maaf saya ulang. Syatona yashtunu nanti di istilah dibahas ya. Itu diambil lihat di kamus. Apa sih syatona yashtunu? Artinya ba'uda jauh. Jauh apa? Ba'uda anil khair. Jauh daripada kebaikan. Berarti syaitan itu adalah bentuk kata sifat yang menunjukkan arti apa? Arti jauh. Jauh dari kebaikan. Jauh dari tabiat baik. Makanya syaitan ini, karena ini bentuknya sifat, jadi syaitan itu ada dari manusia dan dari jin. Nah, pahami ini ya. Jadi manusia dan dari seluruh yang menyeru kepada kebaikan itu namanya syaitan. Makanya orang-orang Arab sering bilang, kalau ada orang ini keluar dari tabiat aslinya, orang Arab bilang begini, tasyaitona rojulun.
itu orang itu kesetanan. Jadi itu ada di Arab begitu. Jadi nggak salah ketika umat bilang apa? Maaf ya, mohon maaf. Mungkin ada yang nggak salah kalau ada orang, tapi salah omongannya buruk ya. Tapi nggak salah kalau orang bilang begini, setan loh, maaf ya, ini kalimat buruk tidak usah kita ucapkan. Tapi kalau ada orang setan loh, ini nggak salah secara mana, memang betul. Artinya apa? Setan itu ada jadi manusia. Misalnya kalau dia melakukan keburukan. Kenapa? Karena diambil dari kata syatona ya begitu, Mas. Rojim diambil dari apa? Ini berkaitan dengan isim yang dilihat dari tarkibnya. Begitu, Mas. Ini berkenaan ilmu sharaf. Kemudian fi'il. Maka pahami fi'il, kemudian pembagiannya lihat zaman. Ada madi, mudore, amr. Nah, umat yang belum belajar mudore, amr, nanti kalau ada ayat dalam ayat nanti kita bahas, ada fi'il mudore, amr, yang mungkin nanti yang belum paham, hanya akan dijabarkan aja ya. Mungkin yang sudah paham nanti akan saya tanya di sini. Berkaitan dengan itu. Mudore, lawannya dari mana? Mana fa'ilnya? Saya tanya nanti. Nah, nanti ayat berkaitan dengan ini, penggunaan madi, mudore, amr. Kemudian fi'il dilihat dari objek dan tidak butuh objeknya. Ada fi'il muta'addi, ada lazim. Ada fi'il butuh objek, ada fi'il yang nggak butuh objek. Ingat ini ya, sudah dipelajari jilid 2 ini. Pelajaran 4. Umat yang belum sampai 4, yang nanti akan dibahas. Fi'il fa'il. Ada fi'il yang fi'ilnya pasif dan aktif. Nanti kalau belum belajar, kalau nanti ada ayat yang begitu, akan saya sampaikan singgung secara global. Misalnya ya, doroba itu artinya memukul. Kalau umat ganti dengan duriba, artinya dipukul. Orangnya dibuang. Jadi kata kerja itu nanti dibagi dua dalam bahasa Arab. Ada kata kerja aktif, namanya fi'il ma'lum. Ada kata kerja pasif, namanya fi'il majhul. Kemudian nanti kata kerja dilihat dari tasrifnya. Ada fi'il yang bisa diubah-ubah dari madi, mudore, amr. Ada yang enggak, cuma madi ya madi aja. Ada yang cuma madi dan mudore. Ini kesimpulannya. Kalau umat ingin belajar bahasa Arab, kalau ini paham semua, mudah insya Allah. Kemudian yang selanjutnya, fi'il ditinjau dari tarkibnya. Fi'il ditinjau dari tarkibnya ini penting. Ketika umat ingin tahu, ini fi'ilnya sulasi atau rubai sih. Kemudian kalau sulasi, mazid, tambahan berapa huruf sih? Ada tambahan 1, 2, 3. Itu paling cari dalam tarkib. Kalau rubai, ini asalnya 4 huruf aja, atau ada tambahan 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf. Nah, ini dipelajari dalam fi'il tarkibnya. Kalau umat yang udah belajar, gampang banget nanti memahami Al-Quran. Insya Allah. Bismillah. Dengan izin Allah. Kemudian yang selanjutnya, fi'il bunyah. Fi'il yang berdasarkan bangunannya. Artinya fi'il ini ada yang punya penyakit, namanya fi'il mu'tal. Ada mu'tal ada 5. Nanti misal, ajwaf, nakis, lafif mafruq, lafif makrun. Nah ini dipelajari pelajaran 26. Jilid 2. Yang belum sampai, sabar ya. Insyaallah ta'ala. Yang sudah kita pelajari yang TPC Rabu ya, itu sudah belajar sahih, kemudian mahmuz ya, mudha'afnya belum. Mudha'af itu yang double seperti marra, kemudian madda begitu ya. Kenapa kita harus tahu itu? Karena nanti ketika diubah jadi mudhari dan amr, untuk setiap fi'il dalam bentuknya berbeda bentuknya. Masya Allah ini bahasa Arab luas sekali, begitu ya. Nah ini berkaitan dengan apa? Fi'il berdasarkan bunyah. Kemudian fi'il ada yang bisa berubah-ubah akhirnya sama seperti isim, namanya mu'rab. Ada yang fi'il mabni, begitu. Adapun huruf simple. Huruf lihat, huruf semua 3 ini. Huruf masuk khusus pada isim, apa aja ya? Isim yang masuk pada isim artinya apa? Huruf yang masuk kepada fi'il apa aja, artinya apa? Dan huruf yang bisa masuk pada isim dan fi'il. Nah ini kesimpulan ya, secara global tentang kaidah bahasa Arab yang mestinya memang kalau kita belajar bahasa Arab nanti disimpulkan seperti ini, dan kalau kita tahu pasti kita bisa insya Allah ta'ala, bukan pasti ya, maaf, insya Allah kalau kita sudah tahu ini, insya Allah ta'ala akan memudahkan kita dalam mentadaburi atau memahami setiap konteks-konteks kalimat yang kita baca, baik Al-Quran ataupun hadis. Oke, saya lanjutkan. Saya berikan contoh, kemudian karena berkaitan dengan harokat ya, harokat akhir itu bagaimana. Nah, umat harus tahu, nanti kalau ada isim itu nanti ada yang bisa berubah-ubah dari UAI, begitu ya, dari domah ke fathah ke kasrah. Ini dikenal dengan isim mu'rab. Nah, isim mu'rab itu ada yang asliyah berarti kalau domah ya dengan marfu dengan domah, mansub fathah, majur kasrah, begitu ya. Ada yang kelihatan tampak, ada yang nggak kelihatan. Yang nggak kelihatan seperti apa muqaddarah namanya, seperti mustashfa Amerika itu nggak kelihatan harokatnya. Kenapa? Karena tersembunyi. Kemudian isim mu'rab itu ada yang far'iyah. Artinya far'iyah tidak sesuai dengan asal. Marfu itu harusnya domah, tapi ada isimnya marfunya bukan dengan domah.
Contohnya isim musanna. Isim musanna marfunya dengan alif, kalau majrur dengan ya. Ini kan beda berarti. Harus kita tahu. Jamak mudzakkar salim, muannas salim, muannas salim. Umat sudah belajar ya yang di TPC, alhamdulillah sudah sampai muannas salim. Muannas salim bedanya di mana? Kalau mansub dia bukan dengan fathah tapi dengan kasrah. Ini harus dihafal nih. Kalau begini. Kalau nggak dihafal ya makanya saya sampaikan. Kalau sudah belajar bahasa Arab cobalah untuk mentadaburi Al-Quran niat dari harokat. Ini kenapa sih begini? Barangkali umat sudah pernah belajar biar nggak lupa. Itu maksud saya ya. Kemudian asmaul khamsah sudah kita pelajari. Marfu dengan wawu, kemudian majrur dengan ya. Manu minas soroh, manu minas soroh harus paham. Majrurnya bukan dengan kasroh, tapi dengan fathah. Ini artinya yang berbeda secara asal. Ini cara apa? Isim mu'rab. Selain mu'rab namanya mabni. Mabni itu tetap nggak berubah-ubah sampai kiamat. Sampai kiamat ya begini. Nah ini diwafal nih. Mabni itu apa aja? Domir. Domir itu selamanya begitu. Huwa selamanya huwa. Nggak mungkin jadi hui. Anta selamanya anta. Nggak mungkin jadi ente. Ente mah bahasa. Bahasa apa namanya? Bahasa Betawi. Ya. Kemudian asmaul af'al yang seterusnya ya. Isim isyarah. Isim mausul. Ba'du zuruf. Aduh maafnya umat. Saya udah lelah banget ini. Nanti gantikan lagi deh di pekan depannya. Aduh, saya nggak kuat ini. Mohon maaf ya, agak lelah sekali saya hari ini. Mungkin sampai sini dulu. Silakan bagi yang mau bertanya. Mohon maaf ya, sampai sini dulu. Baru mukadimah. Silakan saya persilakan bagi yang bertanya. Nanti insya Allah saya lanjut lagi nih kaidah secara umumnya. Nanti kita masuk langsung ke sedikit kok, sama nggak banyak ya, cuma dikit aja. Ini penting karena nanti umat agar tahu apa globalnya, secara globalnya begini kaidah bahasa Arab yang nanti akan kita apa namanya akan kita aplikasikan dalam memahami ayat-ayat Al-Quran biiznillah. Saya sampai sini dulu, mohon maaf saya sudah agak lelah. Barangkali silakan ada yang mau bertanya sebelum saya tutup. Insya Allah masih bersambung ya, maaf. Mudah-mudahan Allah mudahkan lagi di pekan depan. Ya silakan. Barangkali ada yang mau bertanya. Barakallahu fikum. Tidak ada ya berarti kita tutup. Yang bertanya atau ada yang ingin memberikan masukan berkaitan dengan pembahasan nanti pekan depan berkaitan dengan ayat-ayat yang akan dibahas. Tidak ada ya? Taib barakallahu fikum jami'an. Kalau tidak ada, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mukadimah ini, pendahuluan ini. Bismillah di pekan depan kita nanti akan langsung masuk ke pembahasan surat-surat yang akan kita bahas. Bismillah. Kita mulai dari isi ada ke Al-Fatihah dan seterusnya. Barakallahu fikum jami'an ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga bisa bermanfaat. Yang benar semua datang dari Allah. Yang salah dari anak pribadi. Wa aqulu lakunna jazakumullahu khairan katsiran. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Jazakallah khair, Ustaz. Jazakallahu khair.